Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah tepajaki patarakai tandra syukur kata lori sesiara jannah Allah subhanahu wa ta'ala atau pada engkasiki napasiruntu hong Allah subhanahu wa ta'ala akata maringkalinga lori ayat-ayatna makoto pandaritu rihad desena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kesiki pamulai di surah oleh ri aku ramalabina hong Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu surah Yasin. Terbuka di halaman 440. Yewe surah Yasin termasuk dari surah Makkiyah. Biasanya Makkiyah dari kata Makkah, Mekah. Betuanna yana paturunge fong Allah subhanahu wa ta'ala riolo hijrana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Hijrah. Aga bahasa ugi na hijrah. Ni kami sing bahasa ugi na hijrah. Lecce. Ya uruntu bahasa ugi na hijrah sabai di ugi ki. Malek kadapuran. Itu bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hijrah. Itu saya temukan di salah satu terjemahan bahasa Bugis. Salah satu kitab menerjemahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi malaikat dapuran. Jadi riolo te malaikat dapuran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yaitu yako dipidangi tumat-tuat sama kedai hijrah. Sepertinya mereka tidak paham. Hijrah. Neke nareku ditepungan malaikat dapuran itu ada gambaran. Bagaimana seseorang itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Yana narampe fong Allah Ta'ala makada dena diutus di suro sangadinna illa bilisani qaumihi. Sangadinna polewi natiwi nasaba bahasa kaumnya. Memuara yewe risalah itu mudah untuk dipahami. Terdiri dari 83 ayat surah ke-36 dalam urutan mushaf. Urutan mushaf ini ya itu kalau urutan ayat itu tauqifiyah. Betulnya deudi di posisele ayat-ayat dalam satu surah. Yaitu nareku masempajaki dena wadiki mala papongopu dalam satu surah itu ayat yang di belakang, lalu kemudian di rakaat yang kedua kita ambil ayat-ayat yang di depan. Dena wadi. Ya. Tapi kalau pindah surah bisa. Atau surah kita ambil misalnya masempajaki lalu kemudian di rakaat pertama di qul a'udzu birabbin nas. Maka deni roa kena lo baca matu ya. Na langsung tak baca purana na baca. Ya. Itu tauqifiyah. Boleh. Nabi SAW salat malam itu kadang sisele urutan
urutan surah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca itu dalam satu kali berdiri, Jadi bisa di ala qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua matu qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kecuali tadi ayat-ayat itu tauqifiyah. Memang Nabi tak susung, dia di pindra susungan. Ya. Tidak boleh ditukar-tukar urutan ayat. Baik. Surah Yasin, masyhur ni ya Yasin. Ya, masyhur Yasin. Ini surah yang paling masyhur yang kita kenal. Setelah surah Al-Fatihah, surah Yasin. Atau ya apa masyhur. Ayat kursi, ya. Dari yang kita kenal, yang masyhur, yang sering kita kenal. Surah Yasin yaro narampe pandita hadis ta makdadi gagesidimu riwayat majallo. Riwayat yang sahih betulna nakui ulama hadis makdadi we sahih diterima. Dia gagesidimu riwayat tentang keutamaan surah Yasin. Dega. Yaro narampe pandita hadis ta. Ya. Hadis-hadis yang ada itu paling tinggi dhaif. Kebanyakannya dhaif jiddan, sangat lemah. Sangat lemah. Pada-padana iqra'u Yasin ala mautakum, baca ngangi Yasin tomatimu. Ini nasib pandita hadis tak tanda maka daya. Pandita hadis tak. Itu dhaif jiddan, sangat lemah. Dena wedi dia kamalakan kalau posisinya sangat lemah. Sebab memang tu na sisa laingi pandita hadis tak maka dapat poga yoro hukumnya dia kamalakan hadis melemah. Baik, terlebih dahulu hendaknya kita memahami maka dah agak dia asing hadis melemah. Dia sengih hadis melemah yang itu hadis yang sengih na puada nabita padahal dia na puada nabita si tongen-tongen na atau begini engkau tahu masangi maka dia rekadana nabita neki ya wetunna di agak sena kita teliti telusuri orang-orang yang mengatakan yang menyampaikan hadis ini ternyata ada orang yang lemah hafalannya, ya. Tidak kuat hafalannya. Ada mungkin orang yang sering keliru di dalam meriwayatkan hadis. Ya. Ya kedapatan ada orang yang sering bohong, berdusta, itu ternyata lemah ya. Matruk, diselih hadisna, ditinggalkan hadisnya. Nah ini bahayanya kalau ada orang-orang yang suka membawakan hadis-hadis palsu, berceramah menyampaikan kepada umat. Selain Nabi sudah mengingatkan man kadzaba alayya ni gini kita mabelle. Napa nasengi ya pawi? Ya, dia berdusta menandarkan perkataan itu kepada saya, falyatabawwa, akan hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, maq'adahu. Jadi Yasin paling tinggi itu lemah. Kebanyakannya sangat lemah. Di antaranya Yasin 5 quri'at lahu. Nah yaitu nasa Yasin idi bawa lo agar lo dak gunang. Ya kong kemanu ki dibacaangan Yasin itu Yasin. Kada bacaan Yasin. Terdengen bacaan Yasin. Ya. Ada orang bacaan Yasin. Yasin terus. Itu hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah. Ada hajatnya, bacakan Yasin. Ya, ada orang sakit, bacakan Yasin. Ya. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan inna likulli syai'in, ya, bahwa segala sesuatu itu lahu qalbun, engkamana ngatinna. Wa Yasin wa qalbul Quran. Wa qalbul Quran Yasin, ya. Dan hati atau jantung daripada Al-Quran itu adalah Yasin. Itu hadis dhaif jiddan, sangat lemah. Ya. Tidak ada hadis yang sahih satu pun degaga tentang keutamaan
surah Yasin. Yana matu ditai tamaga na Yasin ini masyhur. Apa kandungannya? Kenapa mungkin para ulama kemudian mempopulerkan Yasin ini? Ternyata kalau nanti kita lihat ini Yasin ini kalau dibaca dan kita pahami, memang ini sepatutnya dan sepantasnya diketahui maknanya oleh semua orang. Karena ini kandungannya terkait dengan orang-orang yang keras hatinya menerima dakwah Al-Quran. Jadi itu sebenarnya yang ketuli dibaca Yasin, itu seharusnya mudah bagi kita menerima dakwah. Tapi pada Pak baca Yasin, ya semakin susah menerima dakwah. Ya mungkin tidak dipahami. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan hidayah. Jadi tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan surah Yasin. Tapi kalau dibaca maka apalah mendapatkan pahala. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala memesengi betuanna maknanya. Engkau masyhur makada Yasin asanna nabita. Ini sama sekali dega agak sanresenna yewe orekada. Masyhur dari ucapan orang-orang yang tidak bisa diambil patokan ucapannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yasin ini nama Rasulullah, itu berarti kalam perkataan yang tidak ada sandarannya dan tidak teliti di dalam berucap. Tidak ada sandaran sama sekali. Ya, tapi ia mencaji lekulutai maka ala Yasin Habibillah. Ya, ala Toha Rasulillah. Ya, yang benar bahwa Yasin dengan Toha itu adalah nama surah dari surah-surah di dalam surah Al-Quran. Ya. Bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Perhatikan ini disebut dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Cara membacanya menyebutkan nama hurufnya. Ya, sin. Huruf ya dengan sin. Nun, qaf, alif, lam, mim. Ya. Itu disebut dengan huruf muqatta'ah, terputus-putus. Cara mengucapkan menyebutkan nama hurufnya masing-masing. Ya. Jadi baca Yasa, ya. Makanya Al-Quran itu caranya adalah at-talaqqi. Talaqqi ini didengar yang kelinga tuh, dia gurui yang kelinga tuh. Ya. Oke, biasa ya kuma guru ki bacaan alif lam mim kada alama. Nah, ini biasa kalau ya kenapa ki semangalada ki napa kesana belajar Al-Qur'an. Dan ini megapul si diruntuh di awal-awal surah ya banyak. Nah, itu cara membacanya itu memang at-talaqqi. Ya. Artinya kita mendengarkan dari guru memang huruf muqatta'ah ini. Tapi di antara hikmah yang rampai penderita tafsir eta makada ini at-tahaddi. Artinya at-tahaddi itu tantangan. Maka daripada muasengi alemu ini orang Arab jago agak sena tinggi syair-syair bahasa Arab, tinggi sastra Arabnya. Itu nih ya Qur'an. Iya Al-Qur'an kalian berbicara dengan bahasanya, ada huruf ya, ada huruf sin, ada alif, ada lam, ada mim. Seperti bahasa kalian. Sekarang coba datangkan seperti Al-Quran. Tidak bisa. Dia nulis populer pada Al-Quran. Karena Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia orang kadana Nabi tak napaletu. Makanya itu kalau setelah huruf-huruf yang seperti ini muqatta itu berbicara tentang Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, Yasin wal Qur'anil Nun wal qalami wa ma yastur. Ya. Sad ya wal Qur'anil Majid.
dan sebagainya. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, watan ruangi nasaba akorangi, wah demi, ya kumakadaki wallahi matan roka nasaba asanna Allah Ta'ala billahi ta'ala, telu huruf sumpah ya, huruf tanro, wa alwaw wal ba wa ta, wallahi billahi tallahi, ya ini di sembarang dipoye, ya ini ada konsekuensinya kalau kita sembarang mengucapkan diodiki ke tanro-tanro, tidak boleh, ya cedi-cedi wallahi, cedi-cedi tidak bisa, harus perkara yang memang serius, apa diki tanro. Dan asal dari 3 huruf ini yaitu ba asalnya, ya makanya yaitu kumakada uksimu billah, saya bersumpah dengan nama Allah. Tapi 3 hurufnya al waw wal ba wat ta. Biasa itu yang banyak mendahului ayat-ayat itu wal fajri, waw wal fajri, ya wal asri itu artinya matan roka watan rongi. Sesuatu yang diikutkan sumpah padanya, apalagi dahulu sumpah, itu perkara yang penting, ya kalau orang bersumpah itu tenianu acule-cule, tenianu cede. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, ya hikmah, bahwa Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Agak diaseng hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu al-hikmah, yang layak, yang pantas, ya. Kebijaksanaan. Al-Hakim penuh dengan hikmah. Dan Al-Quran ini penuh dengan hikmah, yaitu narekong kenapa letukang akorang itu adalah perkataan yang memiliki dampak yang sangat besar bagi manusia. Misalnya maka dia akorangnya kulu washrabu wala tusrifu, andreki inuki nekia aja mutaliwa-liwa, ya bisa makan bisa minum tapi jangan berlebihan. Dan itu secara fakta ditemukan bagaimana dampaknya kepada manusia. Itu diantara hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Wal Qur'anil Hakim. Maka hendaknya yang menjadi bekal bagi seorang yang ingin berdakwah itu adalah Al-Quran, Al-Quran. Nah, maka tahu benar itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Majapui kutu Muhammad laminal mursalin. Ya. Lah, la. Itu artinya sungguh. Jadi dua tuh koye agak sana disebut taukid dalam bahasa Arab. Inna itu penguat. Sungguh memang ini betul. Lah juga sungguh, ya. Dan di sini sungguh engkau Muhammad, ya sebenarnya berulang itu, yang menunjukkan kekuatan perkataan ini. Sungguh engkau termasuk al-mursalin yang diutus. Betuanna sampai di dalam surah Al-Ahqaf, maka Nabi ta qul ma kuntu bid'an minar rusul. Wahai Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukan rasul pertama. Ya, saya meneruskan misi para rasul. Ya, meneruskan, yaitu apa misinya? Tauhid. Laminal mursalin. Yes, seolah-olah maka daki ragu Nabi ta. Nah maka dia Allah Ta'ala sesungguhnya engkau Muhammad termasuk yang kami utus. Tidak mesti tauhid itu untuk sesuatu yang meragukan, akan tetapi sesuatu yang menenangkan, membuat tenang. Ya.
Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah perlihatkan ini dan itu, maka dia mengatakan, awalam tu'min? Dia kan matepek. Maka Nabi Ibrahim matepek kat puang. Walakin liyatma'inna qalbi. Ni kemelo kat petenangi papi nadiku atiku. Ya. Sama kalau anak kita misalnya dia dalam kondisi mungkin ya sedang meragukan orang tuanya atau ada perasaannya ya. Perasaan yang membuatnya tidak tenang. Kita katakan kamu adalah anak saya. Memang ini jajangi, tapi justru perkataan itu akan membuat dia lebih tenang. Ya. Innaka laminal mursalin. Juga ini memberikan faedah kepada kita. Makada yarona bitta napaletu kami. Mursal, diutus, berarti ada yang mengutus. Ya. Maka kemudian menentang yang diutus ini sama dengan menentang yang mengutus. Ini bahayanya. Saya Pandita makada ini penguat ini ditujukan kepada orang-orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak butuh yang seperti ini untuk taukid. Tapi orang yang membacanya yakin bahwa Rasulullah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Surunah wa Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka laminal mursalin. Biasa ini di paumi. Ya. Makada matepek ka makada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh melebina wa Allah taala, suruh melebina. Neki asisana dia peletukang yang hadisna, dia namelo macuiri. Dia numelo teperi. Ya. Ini penting bagi kita ini. Sekalinya mangkelinga kata bid'ah, puk na cece na. Magi nasang kesina bid'ah. Bid'ah ini kosakatanya Rasulullah. Ya. Kalau kita ingin mengumpulkan kosakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kosakata yang paling unik yang tidak ditemukan sebelumnya hanya Rasulullah SAW yang memperkenalkannya, yaitu kata bid'ah. Tasapan. Tapi pernah cecina tu yang makukul. Ya. Nabi SAW yang mempopulerkan kata tersebut. Nabi tak puas ada. Begitu pula kata sunnah. Ya. Banyak juga orang-orang yang kemudian mulai membenci kata sunnah. Ya. Padahal itu adalah penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Berada di atas jalan yang lurus. Ini semua untuk menghilangkan keraguan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sirat artinya jalan, tariq juga jalan, tariq. Ya. Apa bedanya tariq dengan sirat? Kalau sirat ini jalan yang luas. Ya, yang lurus, luas. Kalau tariq ini jalan bisa sempit, bisa luas. Tapi kalau sirat itu jalan yang luas. Ala siratim mustaqim, yang lurus, yang tidak bengkok. Masa maka dayaro Nabi sallallahu alaihi wasallam malalengi dia sekna lalem malempuih. Iro di alomone di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabak magi maka cuy miki bawa. Dia suruh ki maka dia sapa tu ni ha. Ya, coba ya aku maka dia Nabi maka dia aku makutana ke suruh napa Allah taala tigero lalang lo kesuruh maka dia sapa tu ni. Maka kira-kira susana. Tapi akan apa Nabi tak maka dia ceri ka. Tidak lomona, lemak na. Ya. Loki masam paja maka dia Nabi tak. Siapa tu? Cara masam paja, berarti masam paja. Tapi akan asa Nabi tak.
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Loki melaksanakan haji maka nareko kalau kemudian Nabi mengatakan, "Kutona sapa? Bagaimana caranya pelaksanaan haji?" Tapi tidak. Maka dia khudu anni manasikakum, ambil manasik kalian daripada saya. Ya. Coba. Agama ini mudah melemah nasabah mage maka cuy miki bawa. Mana yang mudah, buat sendiri atau tinggal mengikut, meniru? Ya, lebih mudah meniru. Ya, akan tetapi memang meniru itu ujiannya berat. Ya ko meloki penedingi, ya ko mengantara botik. Yaitu ko maceki di mundri, siloni sa di lambungnya dia diseleleng. Maka harus ki maka cuy. Ya. Atau mengantar jenazah, begitu harus di belakangnya. Maksudnya taat itu di situ ujiannya. Taat berat, itu taat di situ. Hakikatnya mudah karena kita tinggal mengikut, tapi nafsu itu selalu membawa kita ingin menyelisih silogi di beta, silogi di lambung. Ya. Seperti itu. Padahal mudah, tinggal mengikut. Berarti kesabaran. Sabar di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setiap jalan itu maka seandainya engkau laleng, tidak ada jalan kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu tariqim masdudah. Setiap jalan itu sudah tertutup. Sengadina lalana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada jalan pintas menuju surga. Sengadina maka cuy lur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu yang punya jalur-jalur tarikat, desengnya tarikat itu bahasa Arab itu tarikat. Tarik, jalan. Ya. Mabui laleng serekwa mengi dingin apa letu di surga mabui laleng. Makanya itu setiap tarikat itu beda dengan yang lain. Ya. Ya ko ya dia berani macuir. Dita maka dia kecapak na jiwele tarikat. Kodo ya anu syekh. Oh ini tidak ada jaminan. Ya apa maka daki ni kecapak na jiwele lelengnya oh nabita. Cuy ini. Ya. Dan ciri tarekat atau ciri jalannya Rasulullah SAW itu mudah. Kemudian tidak dia disubuh-subuh di Palembang. Tete melo yang kelinga dia aku tanah wedding. Dia nama kadao. Tanya onronnya. Maka dia apa kue dia apa dan sebagainya. Ya. Dah bida-bida kepagah. Nah, tidak seperti itu. Jalannya Rasulullah malebang dan terang menderang. Lailuha kana hariha. Sedangkan malamnya itu seperti siang. Tanzilul Azizir Rahimi. Ya. Ia napa turunnya Al-Aziz yang maha perkasa. Agar dia semaha perkasa. Napigoi ya melo napigoi. Ini kan bercerita tentang Al-Quran. Al-Quran memuat tentang hukum. Dan Allah yang menetapkan hukum. Allah tetapkan apa yang dia ingin tetapkan. Yaro dia aseng Al-Aziz. Ya, Allah menetapkan apa yang dia ingin tetapkan. Ya. Kalau kemudian ada orang yang ingin menetapkan sesuatu lalu kemudian ya ada yang menghalanginya, berarti tidak, dia tidak disebut Al-Aziz. Hanya Allah Al-Aziz yang menetapkan apa yang dia ingin. Napigoi ya melo napigoi. Di situ. Ya. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir. Ya. Aga betuana mutakabbir nengoi ia melo nengowe. Ya kau tahu nengoy tapi dia nulis mengoy tak boleh sombong. Tapi Allah maha sombong.
Kesombongan Allah itu kesempurnaan, tapi kesombongan makhluk itu kelemahan. Al-Mutakabbir. Ya. Itu sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat sekunuh wa Allah taala yaitu al-mutakabbir, takabbur. Ya kuridi rupa tu dia dikit takabbur. Al-Aziz, napigo iya melo napigo. Dapat tete iya melo dapat tete. Ar-Rahim, akan tetapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Dia akan mulai pasilolongnya sengadina hong Allah taala. Dia akan mulai pasilolong. Maka dia napigo iya melo napigo tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Pada tu ya aku membaca ke surah Al-Fatihah kada alhamdulillahi rabbil alamin. Sidin napa puji na pun nangi manangi uang Allah taala Rabbi ya pancajeng mapancaji makuasa mengatur. Yoro pikirat tak ya kolena mapancaji makuasa mengatur berarti dia akan berbuat zalim. Nah kiloi-lori ki. Ya kita melihat orang-orang yang memiliki misalnya banyak luas kekuasaannya ya bisa menzalimi kita. Tapi lihat di ayat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Berkumpul Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah menguasai. Apakah Allah akan menzalimi? Tidak. Ar-rahmanir rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada semaha pengasih. Maha Pengasih betuana neremanang. Kapere ena urema to. Narema to panrema to kapere, manrema to kapere, minum to kapere. Padahal dia nasompol orang Allah taala. Olok-olok. Ya, tapi kalau sayang, denas. Tidak semua disayang oleh Allah. Maha Pengasih semua dikasih, naremano. Makanya dunia ini bukan takaran tanya makada geloyan, makada mageloro anunayan Pak. Kaya tidak. Itu tidak ada kaitannya dengan akhirat. Tidak ada kaitannya. Pencapaian-pencapaian dunia. Dan dia suka na yoro. Dan dia yonro kesana madeke bahwa kesuksesan dunia itu adalah ya mempengaruhi kesuksesan akhirat, bukan itu ukurannya. Tapi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi orang-orang yang beriman di akhirat. Tanzil turun. Agak dia turun. Turun. Turun sini. Ada. Turun. Ada. Dia seturun. Turun. Semua akal mengarahkan kita kepada itu, makna itu. Dia sangat turun. Boleh ya, no dia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan Al-Qur'an berarti politik kan? Boleh dia. Dia nak kena napasu ya Quran. Menurunkan. Dan semua ayat tentang turunnya Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu alal arsy istawa. Di atas arsy beristiwa. Ini sangat mudah untuk kita memahami tentang makna ini dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ya, nah sebab mereka itu dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ya. Lalu kemudian mereka mengatakan tidak, semua itu menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Ya. Misalnya hadis tentang waktu namakutana Nabi talurisi dia budak, maka dia ya tega pun Allah taala ajallo biasa. Kedua tidak, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi, tidak menunjukkan tempat. Kita katakan ya, tinggi itu ya kumakada ki tinggi, Allah maha tinggi, pogo mo delek na jarita. Allah maha tinggi atau Allah maha tinggi atau Allah maha tinggi. Demi dule gangka winasaba dega kadalelena. Tapi Allah maha tinggi. Demi dule gangkai nasaba dega ga
dalilena. Demi dulu patentu nasabah dega ga dalilena. Ini tentang sifat itu iman. Bagaimana caranya dan seperti apa? Ade di dia kutana nasabah. Kodmetomiro gangkana dalile. Ya naro idi nasab pandritata akidah ahlus sunnah wal jamaah kada kecuali Al-Quran na hadis. Te mondor lepa tok. Aja tu materu. Ya, sesuatu yang tidak dirincikan jangan rincikan. Ya. Karena tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah sendiri dan Allah cuma memberitahukan sampai di situ saja. Karena sifat itu ya, pasti ada yang disifati. Pasti ada yang disifati. Dan di antara tujuan sifat itu untuk membedakan dengan yang lain. Untuk membedakan dengan yang lain. Ya kumakadema oto. Kemana ini kalau oto? Ya kumakadaka oto lopo. Nah itu langsung ada gambaran. Ya. Tapi dia dulu patentu. Yang di pikiran kita semua ini aku makadaka oto lopo. Dia dulu patentu makadema ya oto lopo. Ya tiga otolopo tiga wasa. Tidak ada yang bisa menentukan sampai saya jelaskan lebih lanjut. Seperti itu mudahnya memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jatuh maka do nasa ngustase otolopo anu aga sana kapala lutu. Ade otolopo. Ya, maka dia tanya ada sing otolopo sapi. Tanya otolopo. Ya, seperti itu mudah memahami. Ya kono maka dia korang yadullah jarina wa Allah taala. Maka dikinya ketong jarina maka Allah taala maka dah. Neke pipo gemodele na diga kana so agangkan ikor dalile. Magangkan ikor. Ya. Dito gaga pura mi tawi. Dito gaga padanna sedimi maka da engkana berita wa Allah taala mesti ki matep. Bagaimana? Ajana dakutan. Nasabayaro akelengi engke gangpagangkan na. Aja tu maka dia tama akeleng wedi dia tama akeleta nasaba engke metu gangkan akelengi. Allah fis sama. Ya, itu akidah, keyakinan. Kemudian orang mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Sebab kalau Allah bertempat berarti Allah butuh tempat. Siapa yang mengatakan bahwa Allah butuh tempat? Ya, kita mengatakan bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Kalau Allah tidak punya tempat makutanaki, ya Rabbana Allah Ta'ala ya rupa musumpai makuk ketiga engke di lalelino atau di seliwelino. Coba paten tu kare. Yang mengingkari bahwa Allah itu tidak bertempat. Ya makokoe pengalat taala ya ipo musompai engke di lalelino atau di seliwelino. Ya ko makadiki engke di laleng on romatu tu senna. Ya ko makadiki engke di seliweng on romatu tu senna. Ya ko makade dega ke di laleng dega tu di seliweng itu gak musompai. Padahal maka dia kurangnya alal arsy istawa lemana. Cuma dia lepat tentu bagaimana seperti persisnya nasabah magangkan ni korodan nilai. Seperti itu mudahnya. Dan secara umum kalau kita menghadapi kebingungan di dalam beragama, ikuti saja sahabatnya Rasulullah. Kecobaan itu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panutan hidup secara umum. Ya, secara umum bagaimana sahabat? Maka dia sahabat Nabi tadi akan kemakutan tentang hal-hal aja tuan dia kutan. Ya, nasabah seandainya roh penting ya kita, sahabat nak kutan mana ni sahabat Nabi. Nah, jadi agak makutan. Baru kemudian setelah orang membicarakan tentang hal itu ada yang mengingkari. Apakah kemudian apa dampaknya kepada amal? Apa dampaknya kepada tinuli mas sempajang? Ya, kalau kemudian dia tidak mengakui bahwa Allah itu punya tangan, pada mengelui sempajana dan sebagainya, ya. Karena yang dikhawatirkan jangan sampai orang itu menyembah akalnya, kelena.
dari konsep yang mereka bilang at-tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah. Padahal tidak boleh. Itu bertentangan dengan teori tanzih, mensucikan. Jangan sampai tanzih yang dimaksud ini akal. Saya tidak mau punya Tuhan yang begini. Saya tidak mau punya Tuhan yang begini. Saya tidak mau punya Tuhan yang begini. Akalnya yang mengatur Allah. Tanya dalil. Nah ini pentingnya kita beragama. Nasabak dalil. Ya. Tanzilul Azizir Rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan lagi Maha Penyayang. Litunzira qauman, akatta, agar tunzira engkau memperingerang kauman, ya, kepada kaum wawang. Ma unzira aba'uhum, yang belum pernah diberikan peringatan kepada nenek moyang mereka. Fahum ghafilun, karena itu mereka lalai. Karena itu mereka lalai. Apakah ayat ini bertentangan dengan, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula? Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu rasul. Sedangkan ini mengatakan ada yang tidak diberikan peringatan. Secara umum setiap umat itu telah diutus rasul, tapi mungkin ada beberapa kaum yang tidak sampai atau lama jaraknya sehingga kemudian, ya, generasi-generasinya kemudian pudar atau hilang ajaran tersebut. Lama baru kemudian ada yang memberikan peringatan. Bukan berarti tidak pernah sampai. Ya. Jadi secara setiap umat sudah ada rasul yang diutus. Tapi boleh jadi ada kampung, ada daerah, ada kaum, ya, yang belum sampai. Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, sehingga kemudian mereka itulah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti telah berlaku kurang dapat tete ni pun Allah Subhanahu wa taala terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman, karena mereka menolak, ya, karena mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini Nabi tak sallallahu alaihi wasallam bina terima korang, maka telah tetap hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini iya dan rewasa makada seharusnya ini yang sering membaca Yasin itu lemah lembut hatinya menerima petunjuk. Karena surah ini bercerita tentang orang-orang yang tidak, diantara hal yang disampaikan tentang orang-orang yang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kerasulan dan menolak Al-Qur'an. Sehingga kemudian ditetapkan bagi mereka hukuman sebab mereka tidak termasuk dari orang-orang yang beriman. Apa hukumannya? Inti ini berpindah kemudian berbicara tentang akhirat. Ya, hukuman di hari kiamat. Inna ja'alna fi a'naqihim. Sungguh kami telah memasang di leher mereka aglalan belenggu yang tebal. Sampai kemudian kalau dipasang ini itu terangkat. Fahiya ilal adqani, ya. Lalu kemudian tangan mereka diangkat ke dagu, fahum mukmahun. Mukmahun itu apa namanya? Mata senantiasa menghadap ke atas, mukmah. Ya. Seperti itu hukuman, ya, bagi mereka di hari kiamat. Ini gambaran kepada kita, maka dia kudu melo tunduk di lino itamu matu di akhirat tunduk. Agak patundrui di rantel lonna. Nasabadene lo patundrui ulunna yare gali seulunna allonna cakkonna watunna di lino lo dia korang melebih no Allah Taala yare gali surona pong Allah Taala gangkana al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dene lo patundrui alena gangkana matu di rantel lonna yaro patundrui. Ya, yaro patundrui. Ini mimpi lagi.
Ya kodede lo tunduk berarti dia buraki gelang. Seperti itu. Kayak koro apa koro aneh bembe harga sepi. Ya. Supaya untuk mudah ditundukkan, ya, disiolona. Tapi itu tidak di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat lehernya orang di dunia. Tapi nanti di akhirat seperti itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya, yang lebih apa namanya daripada leher ini adalah ubun-ubun. Kita mengatakan, ya Allah, nasiyati biyadi, ubun-ubunku itu berada dalam genggaman. Dapat tujuh kamu. Kepada Allah Ta'ala mengarahkan ubun-ubun kita kemana dia kehendaki. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini keadaannya orang yang berhati keras, yang menolak dakwah. Ya, maka kami jadikan di hadapan mereka dinding, kemudian di belakang mereka dinding. Fa'aghsyaynahum, lalu kemudian kami tutup pandangan mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka itu tidak melihat. Ya, aghsya itu nabombu ipakitanna, itu kata aghsya. Wal laili idza yaghsha, malam ketika, ya itu kok yakun di papada itu nak kelimuri petang. Seperti itu kata aghsya itu. Orang yang keras hatinya menerima petunjuk, ya, maka di sekelilingnya itu terdapat dinding-dinding, ya. Jadi dinding di dalam hati akan menciptakan dinding di luar kita ini. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat, ya, melihat. Makanya hidayah itu selalu Allah tawarkan, tapi kita harus bekerja keras. Harus bekerja keras untuk meniti jalan hidayah tersebut. Wasawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Artinya ini kita tidak tahu siapa yang tidak beriman, tapi tugas kita ini menyampaikan saja. Mau beriman atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu ats-tsalisatu. Kaidah matlunnah. Anna an-nabiyya majapuna nabita sallallahu alaihi wasallam zahara mompoi ala unasin. Ya. Di pallawanganna rupa tawwe. Ya regaresena rupa tawe mutafarriqina fi ibadatihi madu parupangi pada sumpah-sumpangenna. Yaitu Nabi ta diutus menjadi seorang rasul dan fakta yang beliau dapatkan bahwa mega sumpah-sumpangenna bangsa rakyat karena sumpah apa yang karena sumpah apa minhum sayyisai mayya'budu syamsa wal qamara kesumpah asyamsa matahari wal qamara dan bulan. Ya. Wa minhum kato mayya'budul malaikah sumpah malaikat. Wa minhum mayya'budul anbiya kata sumpah nabi surah wan salihin dan orang-orang saleh. Wa minhum mayya'budul asjara wal ahjara kata sumpah al asjar batang-batang. Ya. Wal ahjara makoto panar itu batu-batu. Nekia waqatalahum namusuhi manangi nabita, namusuri manangi nabita sallallahu alaihi wasallam. Degaga na palaisa. Walam yufarriq bainahum. Ya. Nabi tidak membedakan. Tidak ada yang dikecualikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi semua segala hal yang disembah selain daripada Allah. Aga dalilina. Maka daifung Allah subhanahu wa ta'ala wa qatiluhum dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun sampai kemudian tidak ada fitnah wa yakuna ad-din fitnah yang dimaksud nasupan ritata asyirk digaga tidak ada kesyirikan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah naman cajina sininna agamae napun nangimanan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala semuanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada toleransi kepada kesyirikan. Dega kan? Ya. Tidak ada toleransi kepada kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan itu harus diperangi. Diperangi sesuai dengan ya kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak mengingkari di dalam hati. Mengingkari di dalam hati. Akan tetapi sangat penting bagi kita di dalam hal ini fikih dakwah. Fikih di dalam berdakwah. Ya. Hendaknya kita memperhatikan bagaimana dengan lisan kaum, bahasa kaum yang sering digunakan. Maka dia mampaku berarti tak mempeltu biasa mudah diterima. Ya. Penting kita untuk mengetahui ini. Ya, dan di antara yang harus kita hindari ini terutama idi ugie hindari berdebat. Nasabah itu sudah yaro idi ugie na kupuran ni mapangewang adina sudah susah bayikan setelahnya. Dia nama gelo. Ya. Pada nasa ngagasana ya seperti kertas. Ya kepuran ni kemudian ulai malurupe. Ya. Pada santang kepuran ni pecah. Dia nama lunra. Hindarin berdebat. Kalau kita sudah bersih tegang, ya susah. Ya. Dan seperti itu biasa dipuada maka dia tu benar maka dia tongnya orang peletu tapi dia sedih. Ya. Dia apa kuru cara anak? Ya kita hindari ini. Jadi cara menyampaikan dakwah ini adalah kita hendaknya memperhatikan sesuai dengan lingkungan. Intinya selalu ada pada diri kita ini menyampaikan tentang bahaya kesyirikan. Padalilu syamsi wal qamari, dalil tentang matahari dan bulan artinya tidak boleh menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah al-lailu wan nahar
malam dan siang. Ini makhluk. Wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Ya, bagaimanapun besarnya itu, la tasjudu lisyams. Janganlah kalian menyembah matahari wala lil qamari, begitu pula bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka itu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi aku bata-batam melo di Pakaraja. Ini saja matahari dan bulan, Allah katakan jangan sujud sembah matahari dan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Ya. Biasa ini engkau tahu mitau ko disitangi. Ya. Mitau ko disitangi nek dia na mitau di kupuan nasitangi. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kita kepada Allah akan melunturkan takut yang lain. Ada orang takut di penganduran, nah ini pengandurannya. Ada orang mitoko dibocok-bocoi. Ale nama to mebui. Ere. Ale nama to meliwi agasana kainya. Ale nama to pakken lagi. Gili matu. Ale nama to mitau. Ya. Begitulah syaitan bagaimana kemudian ya memperdaya manusia. Ya membuat akal ini tidak berfungsi. Jadi memang kesyirikan itu membuat akal ini tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Segala sesuatunya akan diarahkan kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ya. Tidak ada hubungannya. Baik, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya, yaitu wadalilul malaikah, dalil bahwa tidak boleh menyembah malaikat. Ya, alhamdulillah ya. Pada malam ini Purani dibaca kurang lebih nafung Allah Ta'ala, maka topan itu sesak dari kitab Al-Qawaidul Arba' memuarik pada kesekian pisiruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan sehat, majapaki ya, dan dalam keadaan beriman. Nah yaitu atuntuk kepada sengenge pada launa tonangotoki. Memang kita belajar ini kada susah upahang, dia nama gagah, yang penting tudah ki. Pada mito mengotoy. Pipoga to mengotoy acoy bawa ni, tete giloko toy. Ya ko lepa manre di tedu motoki tu. Dia ga maka da janu tedu ama tinroy. Ya. Tete gi gangkal letu yoro toy, agi na runtu yoro to mengotoy, insyaallah dirupada diruntuk mana. Saya demi pasti salah dia dulu modung ipemo yero lalengin atau mama tinro ki. Tapi keutamaannya majelis ilmu kita dapat. Tentang ilmu itu nareko na buka ni pong Allah Ta'ala dia nagaga mulai tutui. Yang penting dia dipaja makareso, hadir terus di pengajian dan tidak ada yang sia-sia. Merenung kimatu reserumunrin pong Allah Ta'ala ternyata tudatta yewe meringkalinga itu penggugur dosa. Penggugur dosa dalam ketaatan ini menggugurkan dosa-dosa yang dimana kita dedi semakreteki monro pura situ datudangan ya membayar agak sana si tepa-tepa kita kuninge ya macam ukina dan bicara pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Sekarang kita membuka dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala meringkalinga ki hadis. Ya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita ikutkan keburukan-keburukan di masa lalu yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bisa menggugurkannya. Memuarai pada nabreki pun Allah Subhanahu wa Ta'ala patiruannah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian kita terpetunjuk dan mudah di dalam menjalankan agama ini. Maka yang dirapi mapeletuka, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Napa boleh amal deceng,
tanya pengewa, tanya angkagara, apa boleh amal-amal dia na diruntuk matu keserumurin Allah Subhanahu wa taala. Sinina apalanna sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.